Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nam Swastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sri Devi Rusli dari Universitas Andi Jema Palopo dengan program studi Teknik Pertambangan semester 5. Di video ini, saya akan memaparkan materi mengenai inti operasi metalurgi yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Cesar Ahmad STMT. Langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama, ada 6 tahapan proses bahan galian. 1. Ore characterization atau karakterisasi biji, yaitu tahap awal untuk mengenali sifat-sifat dan mineralogi dari biji yang akan diolah. 2. Kominusi atau pengecilan ukuran, yaitu proses menghancurkan biji besar menjadi ukuran lebih kecil. 3. Zising atau pemisahan berdasarkan ukuran, yaitu proses pemisahan partikel biji berdasarkan besar kecilnya ukuran. 4. Konsentrasi atau peningkatan kadar, yaitu tahap pemisahan mineral berharga dari pengotorannya. 5. Dewatering atau pengukuran kadar air, yaitu proses untuk mengurangi kadar air dari hasil konsentrasi. 6. Materials handling atau penanganan material, yaitu tahap akhir berupa pengelolaan produk dan sisa baik dalam bentuk padatan maupun lumpur. Selanjutnya, macam-macam proses konsentrasi ada 5, yaitu 1. Ore sorting, yaitu proses pemisahan partikel biji dari pengotorannya. 2. Gravitasi, yaitu pemisahan mineral berdasarkan perbedaan berat jenis. Mineral berat akan mengendap, sedangkan mineral ringan akan terbawa aliran. 3. Dense medium separator, yaitu proses pemisahan dengan berat jenis. Mineral dengan berat jenis lebih besar dari media akan tenggelam, sedangkan yang lebih ringan akan terapung. 4. Elektrostatik dan magnetic separator, yaitu proses pemisahan mineral berdasarkan sifat kelistrikan dan kemagnetan. 5. Flotasi, yaitu proses pemisahan berdasarkan perbedaan sifat permukaan vertikal terhadap air. Macam-macam proses konsentrasi gravitasi ada 4, yaitu 1. Sluice box, yaitu alat pemisahan mineral berharga dari pengotorannya berdasarkan berat jenis mineral. 2. Jig, yaitu pemisahan dilakukan dalam aliran fluida vertikal yang naik turun. 3. Shaping table, yaitu pemisahan mineral yang digerakkan secara horizontal ke kiri dan ke kanan dengan aliran air. 4. Spiral, yaitu berbentuk lintasan yang melingkar, membentuk spiral dalam arah vertikal. Macam-macam proses dewatering ada 3, yaitu 1. Thickening atau pengentalan, yaitu proses pemekatan lumpur dengan cara mengendapkan partikel padat sehingga didapatkan produk 50-60% solid. 2. Filtering, yaitu proses memisahkan air lebih lanjut dari padatan dengan tekanan sehingga didapatkan produk 60-80% solid. 3. Drying atau pengeringan, yaitu mengeringkan produk hasil filter dengan panas atau udara kering hingga kadar airnya sangat rendah sehingga akan didapat produk kurang lebih 90-100% solid. Proses utama dalam ekstraksi HPL ada 6, yaitu 1. Autoclave. Biji nikel laterit direaksikan dengan asam sulfat pada suhu dan tekanan tinggi untuk melarutkan nikel dan kobalt ke dalam larutan. 2. Pre-neutralization, yaitu menurunkan keasaman larutan hasil pelindian dan mengendapkan sebagian pengotor Fe dan Al. 3. CCO, memisahkan larutan kaya nikel atau PLS dari residu padat hasil pelindian. 4. Neutralization, menaikkan pH larutan untuk menghilangkan sisa pengotor agar larutan lebih bersih. 5. JGO atau H2S, mengendapkan nikel dan kobalt dari larutan menggunakan gas H2S.
6. MPH atau MSP, yaitu menghasilkan produk antara berupa mixed hydroxide precipitate atau MPH dan mixed sulfide precipitate atau MSP untuk proses pemurnian lanjutan. Berikut gambar sistem kunci dalam konsentrasi mineral. Yang pertama ada gambar flotasi. Pada gambar ini ditunjukkan prinsip kerja alat flotasi. Pertama, aliran udara masuk melalui pipa di bagian atas. Udara ini dialirkan ke dalam sel dan akan dipecah menjadi gelembung-gelembung halus. Di dalam sel flotasi terdapat beberapa zona proses. Zona pertama adalah zona apungan, yaitu bagian atas sel, tempat gelembung udara membawa partikel mineral berharga ke permukaan, sehingga membentuk buih atau float. Di bawahnya terdapat zona benturan, partikel gelembung udara, yaitu daerah tempat partikel mineral yang bersifat hidrofob bertumbukan dan menempel pada gelembung udara. Selanjutnya adalah zona pengadukan, di mana impeller berputar. Impeller berfungsi untuk mengaduk fluid, menyebarkan udara secara merata, dan menjaga partikel tetap tersuspensi. Impeller sendiri merupakan bagian utama yang mengkombinasikan pengadukan mekanik dan distribusi udara agar proses flotasi berjalan efektif. Terakhir, arah aliran gelembung udara ditunjukkan dari bawah ke atas. Gelembung ini naik membawa mineral berharga menuju permukaan, sedangkan mineral tidak berharga tetap berada di dalam pulp. Jadi kesimpulannya, flotasi memisahkan mineral berdasarkan perbedaan sifat permukaan, di mana mineral hidrofob terikat gelembung udara dan terangkat ke permukaan. Selanjutnya ada gambar elektrostatik separator. Nah, pada gambar ini ditunjukkan prinsip kerja elektrostatik separator. Pertama, material umpan atau feed dimasukkan dari bagian atas. Material ini harus dalam kondisi kering karena pemisahan didasarkan pada sifat kelistrikan permukaan mineral. Selanjutnya, material jatuh ke drum berputar yang bermuatan negatif dan di ground. Drum ini berfungsi sebagai tempat partikel menempel sementara dan ikut berputar. Di sisi kanan terdapat elektroda bermuatan positif yang didisplay oleh rectifier, yaitu alat yang mengubah arus AC menjadi arus DC bertegangan tinggi. Elektroda ini menghasilkan medan listrik kuat di sekitar drum. Saat partikel mineral melewati medan listrik tersebut, masing-masing mineral merespon berbeda. Mineral konduktif seperti kromit cepat melepas muatan sehingga tertolak oleh medan listrik dan jatuh lebih jauh, membentuk fraksi revealed kromit. Mineral non-konduktif seperti garnet tidak mudah melepas muatan sehingga tidak tertolak, tetap mengikuti putaran drum dan jatuh dekat drum sebagai non-revealed garnet. Kesimpulannya, elektrostatik separator memisahkan mineral berdasarkan perbedaan konduktivitas listrik, bukan ukuran atau berjenis. Yang ketiga, ada gambar magnetic separator. Pada gambar ini ditunjukkan magnetic separator tipe magnetic flay. Material bergerak di atas belt conveyor menuju ujung conveyor. Di bagian ujung terdapat magnetic flay, yaitu flay yang memiliki medan magnet di dalamnya. Saat material mencapai magnetic flay, terjadi pemisahan. Material magnetik akan tertarik oleh medan magnet flay sehingga menempel lebih lama pada belt dan kemudian jatuh di bagian dekat flay. Sebagai magnetic material non-magnetik tidak dipengaruhi oleh medan magnet, sehingga
langsung terlempar dan jatuh mengikuti lintasan normal sebagai non-magnetic material. Kesimpulannya, alat ini memisahkan material berdasarkan sifat kemagnetan, di mana material magnet dan non-magnet jatuh pada jalur yang berbeda. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proses pengolahan bahan galian merupakan rangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari karakterisasi biji, konsentrasi, hingga dewatering dan proses ekstraksi lanjutan. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambahkan wawasan dan pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.